Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda? Semoga selalu sehat ya dan tetap semangat, terutama dalam mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia bersama Bu Adel. Ada yang bisa tebak kita akan belajar apa hari ini? Pada pertemuan sebelumnya, Ananda telah belajar tentang struktur teks berita. Hayo, ada berapa struktur teks berita? Bagus. Struktur teks berita ada 3. Yang pertama, lead atau kepala berita. Yang kedua, tubuh berita. Dan yang ketiga adalah ekor berita. Nah, jadi Ananda sudah mempelajari tentang definisi teks berita, ciri-ciri teks berita, unsur-unsur teks berita, dan struktur teks berita. Jadi, pada pertemuan kali ini Ananda akan belajar tentang menyajikan teks berita. Adapun kompetensi dasar yang harus Ananda kuasai yaitu menyajikan data dan informasi dalam bentuk berita, baik secara tulis maupun lisan, dengan memperhatikan aspek kebahasaan, struktur, dan aspek lisan yang meliputi lafal, intonasi, mimik, dan kinesis. Oleh sebab itu, tujuan pembelajaran kita pada materi ini adalah Ananda mampu menyajikan teks berita secara lisan maupun tulis. Oh ya, sebelum lanjut, Ananda saksikan dulu video berikut ini. Oke, kita akan duet, kita akan opening dari program Metro Siang dan lanjutkan membaca berita utama. Oke, kita mulai. Selamat siang pemirsa, Anda menyaksikan program Metro Siang bersama dengan saya Marvin Sulistyo dan rekan saya. Informasi pertama kami pemirsa, Presiden Amerika Serikat terpilih Joe Biden akan segera melakukan pidato perdananya sebagai Presiden terpilih Amerika Serikat. Demikianlah seluruh rangkaian informasi kami dan kami akan kembali usai jeda. Nah Ananda, apakah Ananda paham dengan video yang Ananda tonton tadi? Nah, video tadi merupakan video TikTok dari Marvin Sulistyo. Nah, jadi Marvin Sulistyo ini adalah seorang pembaca berita andal yang telah berkiprah di dunia berita di stasiun TV Nasional Indonesia. Nah, jadi melalui akun TikToknya, Marvin ini mengajak Ananda untuk ikut challenge yang dia berikan, yaitu berduet membacakan teks berita. Nah, kebetulan sekali materi kita pada hari ini adalah menyajikan teks berita yang memang Ananda diharapkan mampu menyajikan teks berita seperti yang dilakukan oleh Marvin Sulistyo tadi. Nah, Ibu yakin Ananda sudah akrab dengan fitur duet ini di TikTok. Nah, tetapi Ananda, kita tidak bisa langsung masuk ke prakteknya. Jadi Ananda harus tahu dulu ilmunya bagaimana. Maka dari itu, Ananda simak video penjelasan Ibu berikut ini. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menyajikan materi tentang menyajikan teks berita. Nah, sebelum lanjut, Ananda bisa sediakan terlebih dahulu buku catatan dan alat tulisnya. Bagaimanakah cara menyajikan teks berita? Ternyata, teks berita dapat disajikan dengan 2 cara, yaitu dengan cara tertulis dan cara lisan. Mari kita bahas dulu menyajikan berita secara tertulis. Adapun langkah-langkah yang harus kita lakukan yaitu yang pertama, menentukan sumber berita. Sumber berita kita tentukan dari berita apa yang akan kita liput. Nah, yang kedua, mendatangi sumber berita. Jika kita sudah tahu berita apa yang akan kita liput,
kita harus mendatangi sumber beritanya. Kita datangi sumber berita untuk mencari informasi dengan melakukan wawancara atau dokumentasi. Yang ketiga, yaitu mencatat fakta. Ketika kita sudah mendatangi sumber berita, kita mencatat fakta-fakta yang kita temukan untuk nanti dapat kita kembangkan. Nah, yang keempat yaitu mengembangkan berita utuh. Nah, fakta-fakta tadi kita kembangkan secara utuh hingga menjadi teks berita. Jika kita sudah membuat teks berita secara utuh, langkah selanjutnya adalah melakukan penyuntingan. Penyuntingan nama lainnya yaitu revisi atau perbaikan, atau bisa juga kita kenal dengan istilah editing. Jadi setelah kita membuat teks, kita baca lagi teksnya, apakah perlu kita perbaiki atau ada biasanya kata-kata yang perlu kita edit mungkin karena katanya tidak baku, diksinya kurang tepat, atau tanda bacanya yang tertinggal. Nah, ini adalah aspek yang harus diperhatikan saat penyuntingan berita. Yang pertama, kebenaran isi berita. Isi yang dimuat dalam berita harus faktual dan aktual. Faktual berarti harus bersifat fakta, tidak mengada-ada, sesuai dengan kenyataan, dan aktual berarti harus terkini atau masih hangat diperbincangkan oleh masyarakat. Nah, jadi kalau berita yang sudah lama itu tidak layak lagi dijadikan sebuah berita karena tidak menarik lagi. Begitu. Hal yang harus diperhatikan yang kedua adalah kelengkapan berita. Masih ingat kan unsur berita? Unsur berita ada 6 yang kita kenal dengan istilah 5W tambah 1H atau adiksimba. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Yang ketiga yaitu struktur penyusunan berita. Berita yang disusun harus lengkap dan runut, yaitu dimulai dari kepala berita, tubuh berita, dan ekor berita. Nah, yang ketiga ini tidak boleh urutannya diacak. Tidak boleh ekor berita di awal, tubuh berita, dan kepala beritanya di bawah. Tidak boleh ya, harus sesuai dengan urutannya. Kepala berita, tubuh berita, dan ekor berita. Nah, jadi berita ini Ananda semakin ke bawah dia semakin bisa disebut semakin tidak penting karena yang paling penting itu ada di kepala beritanya. Untuk tubuh berita dan ekor berita itu hanya pelengkap atau penjelasan dari kepala berita begitu. Nah, hal yang harus diperhatikan selanjutnya yaitu penggunaan bahasa yang harus kita cermati berkaitan dengan keefektifan kalimat, kebakuan kata, dan penggunaan tanda baca. Nah, jadi kita harus membuat teks berita yang efektif, tidak bertele-tele, tidak terlalu panjang muter-muter. Jadi kalau kalimat itu efektif, kita sebagai pendengar atau pembaca akan lebih mudah memahami begitu. Selanjutnya kebakuan kata. Nah, jadi kebakuan kata ini maksudnya kita menulis teks berita harus menghindari kata-kata yang kemungkinan tidak dimengerti oleh orang banyak. Misalnya penggunaan kata gaul atau kata alay seperti itu. Atau bahasa daerah yang tidak semua orang memahami itu. Jadi dalam penulisan teks berita kita harus menggunakan bahasa yang baku. Selanjutnya penggunaan tanda baca. Tentunya kalau kita menulis harus ada tanda bacanya. Ada titik, ada koma, ada tanda tanya dan sebagainya. Karena penggunaan tanda baca ini juga akan berpengaruh terhadap intonasi dan juga maknanya seperti itu. Lalu bagaimana menyajikan berita secara lisan? Nah, sebenarnya Ananda sudah dapat contoh yang banyak bagaimana cara menyajikan teks berita ini secara lisan.
Contohnya ada di televisi dan ada di media online, atau yang tadi yang Ibu contohkan di TikTok, di aplikasi TikTok. Nah, apa yang harus kita perhatikan dalam menyajikan teks berita secara lisan? Yang pertama itu lafal. Nah, lafal ini berkaitan dengan pengucapan. Setiap katanya itu harus diucapkan secara jelas. A, I, U, E, O-nya. Tujuannya agar pendengar bisa memahami berita yang disampaikan. Jadi harus jelas ya, jangan seperti berbisik-bisik, atau jangan Ananda membacakan berita tetapi mulutnya itu hanya sedikit bergeraknya, bibirnya itu hanya sedikit bergeraknya. Jadi jangan sampai seperti itu, karena kalau misalnya kita membacakan berita itu seperti orang berkumur-kumur, tentu saja pendengar tidak akan bisa memahami, tidak akan bisa menangkap informasi yang kita sampaikan. Yang kedua yang harus kita perhatikan yaitu intonasi. Intonasi ini maksudnya tinggi rendahnya nada. Jadi kita membacakan berita itu tidak boleh datar saja. Sama seperti lagu, kalau misalnya lagu itu hanya terdiri atas satu not saja, tentulah kita mendengarnya itu tidak enak, tidak menarik, datar saja. Nyanyian yang bagus itu terdiri dari beberapa atau banyak nada. Begitu juga dengan kita membacakan berita. Harus ada tinggi rendahnya nada, tidak boleh datar saja dari awal sampai akhir. Harus ada variasinya agar orang tertarik mendengarkan berita yang kita sampaikan sampai akhir. Yang ketiga yang harus kita perhatikan yaitu mimik. Mimik ini maksudnya ekspresi wajah. Nah, misalnya ada wajah yang senyum, wajah santai, atau wajah yang tegang, atau wajah yang sedih. Itu tergantung dengan isi berita yang kita sampaikan. Kalau misalnya kita menyampaikan kabar duka seperti gempa bumi, banjir, tentu kita harus memasang mimik wajah yang serius gitu, yang serius dan sedih. Tidak boleh kita menyampaikan berita bencana dengan mimik wajah yang sumringah. Itu tidak boleh, itu namanya tidak menghargai. Itu tidak sesuai dengan apa yang kita sampaikan. Selanjutnya yang harus kita perhatikan dalam menyajikan berita secara lisan yaitu kinesik. Kinesik ini maksudnya gerak tubuh. Jadi gerak tubuh ini akan menunjang, akan membantu memperjelas informasi yang kita sampaikan. Baik kalau kita berdiri misalnya menyampaikan berita, atau ketika sedang duduk, atau ketika kita menyampaikan berita di luar ruangan dengan menyampaikan berita di studio, itu akan berbeda gerak tubuhnya. Oke, sesuai dengan situasi. Misalnya kalau gerakan tubuhnya itu aktif berlebihan, nah itu juga tidak boleh, ya, tidak boleh terlalu berlebihan, dan tidak boleh juga tegang, misalnya tidak ada gerakan apapun gitu. Jadi Ananda harus menyesuaikanlah, nanti harus pandai-pandai, kira-kira kalau gerak tubuh saya begini bagus nggak ya dipandang oleh orang lain begitu. Ananda cara menyajikan teks berita baik secara tulis maupun secara lisan. Nah, Ananda, karena Ananda sudah mengetahui teorinya, sekarang tibalah saatnya Ananda mempraktekkan ilmu yang telah Ananda dapat, yaitu dengan cara melakukan duet, dengan melakukan tantangan yang diberikan oleh Marvin Sulistyo. Oke, kita akan duet, kita akan opening dari program Metro Siang dan lanjutkan membaca berita utama. Oke, kita mulai. Selamat siang pemirsa, Anda menyaksikan program Metro Siang bersama dengan saya Marvin Sulistyo dan rekan saya
Delvia Derita, dan selama 2 jam ke depan kami akan menghadirkan informasi terkini untuk Anda, dan berikut adalah informasi utama kami dalam program Metro Siang. Informasi pertama kami pemirsa, Presiden Amerika Serikat terpilih Joe Biden akan segera melakukan pidato perdananya sebagai Presiden terpilih Amerika Serikat. Informasi kedua kami dari dalam negeri, kebakaran besar melanda wilayah Kebun Jeruk, Jakarta Barat. 20 orang dilaporkan menjadi korban luka-luka dan saat ini tengah dievakuasi. Demikian informasi utama kami, kita kembalikan ke rekan Marvin. Demikianlah seluruh rangkaian informasi kami dan kami akan kembali usai jeda.